Halo, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya ingin mensimulasikan satu rumah dengan ukuran 8 kali 12, di mana saya sudah membuat layout-nya seperti ini ya. Jadi ini ada rumah dengan carport, kemudian ada ruang tamu, ruang tidur utama, ruang tidur anak, kamar mandi belakang, dan area dapur. Nah, umumnya kejadian kebakaran di rumah itu biasa terjadi di dapur. Oke. Nah, jadi terlihat bahwa ini adalah apa bilangnya stove itu apa yang buat masak gitu ya. Nah, tempat masak atau lokasi masak digambarkan di bagian dapur sini ya. Oke. Jadi ini seolah-olah uh, tungku masaknya tertinggal dan orangnya tertidur sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran ya. Jadi kebakaran di area dapur. Oke. Selanjutnya di proses analisis saya menggunakan waktu sebanyak 60 detik. Tapi untuk agar lebih tahu kita buat dia 120 detik. Efeknya nanti seperti apa. Oke ya. Kemudian uh, di bagian fire, nah ini kita bikin 120 juga. Oke. Oke. Kemudian mesh-nya oke, sudah sesuai, ini udah oke. Kemudian di bagian plot 3D, ya, ini kita bikin juga 120. Ya, 120. Nah, kita membutuhkan velocity, visibility, oke, gini kita reset aja. Jadi standar FDS ada U velocity, V velocity, W velocity, ada temperatur, dan kemudian heat release per volume. Oke. Nah, ini kita mau akan analisa. Selanjutnya kita tinggal save ya. Ini semua sudah saya buatkan parameter awalnya ya. Kemudian ini tinggal kita running gitu ya. Nah, ini override aja. Oke, nih kita lihat proses compilingnya ya. Saya menggunakan mesh yang agak longgar. Saya menggunakan jarak 0,3 sehingga mempercepat proses compiling. Jadi semakin kecil mesh-nya nanti dia akan semakin lama dalam proses compiling ya. Ini sudah 67 detik ya. Terlebih lagi luasnya juga tidak begitu besar, ini hanya ukuran 8 kali 12 ya. Berbeda dengan simulasi yang mengikutsertakan gedung ya seperti itu yang luasnya bisa 40 sampai 80 meter. Panjang kali lebarnya 40 sampai 80 gitu ya. Nah, ini akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, ini sudah 110 ya. Tinggal beberapa saat lagi kita akan lihat bagaimana proses dari sebaran asap itu terjadi di ruang dapur gitu ya. Nah, ini sudah terlihat. Ini adalah simulasinya ya. Ini kita bisa lihat. Oke. Nah, ini jangan lupa untuk diaktifkan ya. Kita mau tahu. Kemudian temperaturnya juga boleh kita aktifkan gitu ya. Dan selanjutnya kita running ya. Nah, ini kalau secara
terbuka ya. Ini akan terlihat seperti ini. Ya. Ini sudah mulai 16 detik itu sudah mulai terlihat ya, pekat gitu ya. Nah, ya ini sudah hampir 60 detik gitu ya. Nah, ini terlihat ya, jadi kobaran apinya di tungku. Nah, ini asapnya sudah 60 detik, sudah mencapai mana-mana nih. Oke. Nah, jadi ketika sudah 120 itu akan terlihat ya di bagian ceiling. Nah, ini di bagian ceiling dapur ya, itu sudah sampai 117 derajat ya. Kemudian turun sedikit ya. Ini sudah mencapai panas 60 ya, 60. Oke. Di bagian ruang tamu ya, kita lihat bagian ruang tamu itu sudah tersebar di antara panas sudah 30. Jadi dalam waktu 120 detik atau 2 menit ya, kebakaran itu sudah memenuhi eh, hampir seluruh ruangan yang ada di rumah tersebut ya. Nah, ini juga bisa terlihat ya. Jadi eh, temperaturnya oke, ini kita tambah ya. Di bagian depan kurang lebih 4, 5, 6 ya, di 6 gitu ya. Kita mau lihat di 6. Tapi di ceiling itu panasnya sudah mencapai 27 derajat. Jadi udah panas nih. Udah luar biasa panas, pengap, dan partikelnya sudah apa istilahnya? Sudah tidak nyaman. Oke. Kemudian kita lihat heat release rate. Ya, ini ya. Paparan panasnya ya. Nah, ini paparan panasnya. Itu sudah 0,09 kW atau 90 watt. 90 watt panasnya ini. Ya, udah panas sekali nih. Di sini sudah sampai 0, ya, jadi sudah sampai 4.500 gitu ya. 4.500 watt di bagian yang merah-merah ini. Sudah 4.500 watt. Wah, luar biasa. Bohlam sekian watt saja sudah panas, ini 4.500 watt. Oke, demikian simulasi yang sudah saya buat ya. Semoga bisa memberikan gambaran bahaya kebakaran yang ada di rumah. Oke, sekian, sampai jumpa lagi. Semoga
ini mengedukasi kita semua ya. Oke, terima kasih.